Oke, selamat pagi buat kita semua untuk kelas 12 IPA. Hari ini kita kembali lagi pada materi kita yaitu mengenai medan magnetik. Kemarin sudah saya jelaskan bagaimana itu medan magnetik, bagaimana itu penggunaan daripada kaidah tangan kanan, bagaimana itu cara menggunakannya, menunjukkan arahnya, yang mana arah arusnya, yang mana arah medannya, yang mana itu arah daripada gayanya, itu sudah saya jelaskan kemarin. Oke, baik, kita lanjutkan materi kita. Kalau kemarin itu mengenai gaya magnetik pada satu kawat, sekarang ini sudah ada kita tambahi 3 lagi. Ya, ada dia pada yang melingkar, kawat yang melingkar, ada dia pada solenoid, dan ada dia pada toroida. Penjelasannya akan saya lampirkan di video berikut ini. Baik, sebelum kamu mempelajarinya, saya ingatkan bagi kamu-kamu yang remedial kemarin pada mid semester, silahkan masih boleh saya terima hari ini. Hari ini masih boleh saya terima, silahkan kamu kirim hasil remedialnya. Remedialnya juga sudah saya lampirkan kemarin di GCR. Artinya kalau kamu mengumpul juga hari ini masih saya terima. Baik, kalau besok kamu kumpul tidak akan saya terima lagi. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar kamu bisa memahami bagaimana itu medan magnetik yang ada pada toroida, yang ada pada solenoid, dan yang ada pada arus yang melingkar. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, agar kamu bisa mengerti semua itu. Maka bagaimana dengan penjelasannya? Maka penjelasannya silahkan kamu saksikan video saya ini. Oke, kita lanjutkan materi kita. Materi kita yaitu mengenai medan magnetik. Kemarin sudah saya jelaskan bagaimana itu medan magnetik pada dasarnya. Ini kelanjutannya yaitu mengenai medan magnetik di sekitar kawat melingkar berarus listrik. Bagaimana itu persamaannya? Maka pada kawat melingkar berarus listrik itu dia digambarkan seperti ini. Dia digambarkan seperti ini. Di sini dia arusnya mengalir membentuk melingkar, maka dia akan keluar lagi dari sini. Maka persamaannya itu bagaimana? Maka persamaannya itu adalah medan magnetik atau induksi magnetik B sama dengan mu0 dikali dengan I dibagi dengan 2 dikali dengan A. A ini apa? A ini dia adalah jari-jari lingkaran tersebut. Karena kita berbicara mengenai melingkar di sini. Kalau melingkar itu dia berarti memiliki jari-jari. Oke. Di sini juga sudah saya buat keterangannya. Keterangannya di sini untuk mu0 itu nilainya adalah 4V kali 10 pangkat minus 7 Weber per meter kuadrat. Nah, selanjutnya ada di sini I ini adalah besar arus. Oke, selanjutnya A ini adalah jari-jari. Maka jari-jari itu adalah yang ini. Dan di sini ada B ini adalah medan induksi magnetik. Oke, itulah dia untuk kawat yang melingkar. Jadi bagaimana ketika kawat melingkarnya itu lebih dari satu? Kalau yang ini kan satu. Jadi kalau dia banyak bagaimana? Kalau dia digambarkan kira-kira seperti ini. Maka kalau dia digambarkan kira-kira seperti ini, maka untuk persamaannya itu, persamaan yang ini tadi, persamaan yang ini itu tinggal dikali dengan N. Tinggal dikali dengan N, atau di sini sudah saya buatkan mu0 dikali dengan I dibagi dengan 2A, 2 kali jari-jari dikali dengan N. N ini apa? N ini adalah banyak jumlah lilitan. Kalau yang ini tadi 1, maka N-nya ini adalah 1. Maka kalau dia dikali 1, tinggallah dia persamaannya hanya ini aja. Sehingga persamaannya hanya ini aja tadi kita buat. Jadi kalau dia lebih dari 1 atau dia 2, 3 dan sebagainya, bahkan sampai dia 1000, maka tinggal kita kalikan aja dia berapa banyak jumlah lilitannya. Itulah dia untuk persamaan ini. Oke. Selanjutnya itulah dia untuk medan magnetik di sekitar kawat yang melingkar yang memiliki arus listrik. Itulah dia medan listriknya. Maka sebagai contohnya boleh kamu buka buku kamu, pada halaman 67. Ada di sana contoh 32, ada contoh sana contoh 32, maka boleh kamu lihat itu sebagai contohnya dan nanti kamu tuliskan di buku kamu.
Oke, selanjutnya kita masuk ke medan magnetik pada solenoid atau pada solenoida. Pada solenoid itu bisa dikatakan dia seperti per, iya kan? Dia seperti per, atau ini dia saya gambarkan. Di sini dia arus itu mengalir, dia masuk, dia berbentuk per. Berbeda dengan yang ini tadi. Kalau yang ini tadi dia masih berdekatan atau dia boleh saling mengenai antara kawatnya. Boleh saling mengenai. Sedangkan di sini dia berbentuk per. Per itu dia boleh memang dia mengenai antara ujung yang ini dengan yang ujung yang ini, itu boleh dia mengenai. Kalau pada gambar yang pertama tadi, kalau pada solenoid itu dia tidak boleh mengenai. Oke, itulah dia untuk medan magnetik pada solenoida pada gambarnya. Sekarang persamaannya itu bagaimana? Persamaannya itu karena di sini dia memiliki panjang, ini dia memiliki panjang. Kalau di sini dia kan sumber arus yang masuk dengan arus yang keluar itu memiliki jarak. Dia memiliki jarak, sedangkan di sini dia tidak memiliki jarak. Walaupun ada jaraknya itu sangat kecil sekali. Oke, maka inilah dia untuk persamaannya. Persamaannya untuk pada kumparan yang panjang, dia panjang. Maka persamaannya itu cukup kita buat medan magnetik atau induksi magnetik itu persamaannya adalah mu0 dikali dengan I dikali dengan N. Di mana mu0 ini adalah 4V atau ketetapan dia 4V kali 10 pangkat minus 7 Weber per meter kuadrat. Sedangkan I ini adalah arus. Dan N ini dia adalah N ini dia adalah jumlah lilitannya. Maka kalau dia berada di ujung, tinggallah dia persamaannya itu bagaimana? Tinggal dibagi dua aja dia. Karena kalau dia berada di ujung, kita misalkan dia berada di sini, maka induksi magnetiknya itu setengah lah dia. Maka dia cukup tinggal dibagi dengan 2. Itulah dia medan magnetik pada solenoida. Selanjutnya itu kita masuk ke medan magnetik pada toroida. Kalau toroida itu bagaimana? Toroida itu per yang itu tadi kita buat dia menjadi bulat, maka dia digambarkan kira-kira seperti ini. Inilah dia yang dikatakan dengan toroida. Maka persamaannya itu bagaimana? Persamaannya itu cukup B sama dengan mu0 dikali dengan N dikali dengan I. Atau persamaannya itu B sama dengan mu0 kali N kali I per 2V dikali dengan A. Maka sini sudah saya buat keterangannya. Maka boleh kamu lihat juga di buku kamu. Oke, baik, itu tadi dia penjelasan dari saya mengenai toroida. Maka tugas kamu sangat sederhana sekali, karena saya tahu kalian masih banyak yang mengerjakan remedial dari mata pelajaran yang lain. Maka tugas kamu untuk hari ini cukup kamu ringkas penjelasan saya tadi. Dan kamu tuliskan contoh soal yang ada di buku. Silahkan kamu tuliskan contoh soal yang ada di buku. Hanya itu aja tugas kamu untuk hari ini. Maka nanti hasilnya itu yang kamu tuliskan atau yang kamu catatkan dari penjelasan saya ini, kamu foto dan kamu masukkan ke GCR. Itulah dia tugas kamu hari ini. Maka pesan saya, tetap rajin belajar di rumah, tetap lebih giat belajar di rumah, bebas kamu belajar. Kalau ada pertanyaan kamu, boleh kita diskusikan. Ada kemarin yang bertanya kepada saya mengenai soal yang itu tadi, ya nanti akan saya jelaskan, nanti akan saya buat videonya, ya kan? Nanti akan saya buat video daripada soal-soal mid semester kita kemarin. Kenapa tidak sekarang saya buat? Karena sekarang saya lagi mengolah nilai dari tugas-tugas kamu yang sebelumnya. Maka itulah dia alasannya kenapa tidak saya buat videonya untuk hari ini. Baik, hanya itu aja. Tetap semangat, tetap lebih rajin belajar di rumah. Terima kasih.